Apa yang masih kalian lakukan? Mengapa kalian tidak mengaktifkan bendera formasi untuk menekan harta karun ini? Ucap Qin Chen berteriak dengan marah. Faktanya, tanpa dia membuka mulutnya, penguasa penjara hitam dan yang lainnya sudah bangun. Mereka yang bisa datang ke tempat ini adalah yang terbaik di tanah terlantar. Mereka sangat kaya dalam pengalaman dan metode bertempur. Meskipun mereka tertegun sejenak di awal, setelah sadar kembali, mereka sudah mengaktifkan formasi. Dengan suara mendengung, formasi cahaya yang mengerikan muncul, dan semua orang mendesak bendera formasi untuk membentuk formasi kecil yang independen dalam formasi besar, terus-menerus menekan kunci pengikat dewa, dan menjebak di dalamnya. Saat mereka menjebak kumpulan kunci ilahi, Qin Chen tiba-tiba membuka mata ciptaannya, aliran rune dan struktur kekuatan pada kumpulan kunci ilahi langsung terpatri dalam pikiran Qin Chen. Kemudian, Qin Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan air laut mati mengalir ke dalam formasi seperti gelombang deras, membungkus bungkusan kunci ilahi sekaligus. Niat membunuh yang kuat dari laut mati melonjak ke langit, terus-menerus menghapus kesadaran asli Jialuo Mingzu pada ikatan rantai dewa ini. Sambil menghapus kesadaran asli di atas, kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat meledak dari tengah alis Qin Chen, mengalir ke dalam bungkusan kunci ilahi, dengan cepat meninggalkan bekas di atasnya. Dia benar-benar menjarah kunci pengikat ilahi yang dikendalikan oleh Jialuo Mingzu di depan umum. Jiwa Jialuo Mingzu terpengaruh, dan seteguk darah hitam tiba-tiba muncrat, dan ekspresinya menjadi ketakutan dan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa dia mampu mengendalikan formasi tingkat atas ini dan menekan Kaisar Simei bukan karena pencapaian formasi atau budidayanya, tetapi karena 4 harta karun tingkat atas ini. 4 harta karun gelap tingkat atas ini adalah mata inti dari formasi roh 4 elemen. Meskipun Qin Chen mencoba mengendalikan formasinya sebelumnya, meskipun dia panik, dia masih mempertahankan sedikit ketenangan. Sebab, selama keempat harta karun ini masih di bawah kendalinya, Qin Chen tidak bisa mengambil seluruh kendali formasi. Tapi sekarang, Qin Chen ingin menjarah salah satu dari 4 harta karun teratas ini. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia dengan panik mengaktifkan kunci pengikat ilahi, mencoba mengeluarkan benda itu, tetapi kunci pengikat ilahi terjebak dalam formasi. Ditambah dengan pencucian air laut mati Qin Chen, kendalinya terhadapnya dengan cepat melemah dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali sama sekali. Brengsek, gumam Jialuo Mingzu sangat cemas hingga dia memuntahkan seteguk darah hantu lagi. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan Mingbao tingkat atas kedua. Lonceng Kaisar Hantu. Pergi. Lonceng kuno berwarna hitam pekat memancarkan gelombang suara yang menakjubkan, naik ke langit dalam sekejap, dan suara Hong Zhongdalu bergema di seluruh dunia. Lonceng kuno berwarna hitam berputar cepat di kehampaan, dan jatuh dengan keras ke arah Qin Chen. Dampak jiwa yang menakutkan langsung memasuki pikiran Qin Chen. Di lautan jiwa di benak Qin Chen, gelombang besar tiba-tiba muncul, melonjak hebat, seolah-olah tsunami akan datang. Tuan, hati-hati, benda ini pasti tiruan dari lonceng Kaisar Hantu, harta karun dunia bawah besar yang dipegang oleh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, teriak leluhur Wan Guming dengan tergesa-gesa. Ini jelas merupakan tiruan lain dari harta karun dunia bawah Kaisar Agung. Meskipun itu hanya palsu dan bukan harta karun dunia bawah Kaisar yang asli, kekuatannya masih mencengangkan. Ketika lonceng besar jatuh, tekanan tak terlihat memancar ke dalam kehampaan. Qin Chen merasa pikirannya berdengung, seolah otaknya akan meledak kapan saja. Minggir, teriak Qin Chen meraung dengan marah, menekan gelombang di pikirannya, dan pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan yang tergantung di atas pikirannya. Sekarang dunia kekacauan tidak dapat dibuka, Istana 10 Kesengsaraan adalah kartu truf Qin Chen lainnya. Meskipun dia tidak tahu tingkat harta karun Istana 10 Kesengsaraan ini, Qin Chen merasa bahwa harta karun yang telah terkontaminasi oleh kekuatan jurang ini tidak akan pernah lebih lemah dari harta karun tiruan Kaisar Kuasi ini. Dengan suara mendengung, cahaya hitam muncul dari alis Qin Chen. Dalam sekejap, istana kuno yang gelap gulita muncul di antara langit dan bumi. Istana ini berisi aura bencana yang tak ada habisnya. Begitu muncul, ukurannya dengan cepat bertambah dan berubah menjadi istana kuno yang mencapai langit. Dengan aura mengerikan yang tak tertandingi, menghantam lonceng Kaisar Hantu dalam kehampaan. Di satu aula, satu lonceng dan 2 harta karun mendekat dengan cepat. Kamu tidak tahu harus hidup atau mati. Ketika Jialuo Mingzu melihat ini,
dia mencibir dengan ganas di sudut mulutnya, menatap istana 10 kesengsaraan dengan tatapan jijik di matanya. Menurut orang ini, lonceng kaisar hantu itu apa? Ingin mengambil dan menolaknya begitu saja harta karun ini. Ini adalah tiruan dari harta karun dunia bawah Kaisar Agung. Ini adalah harta setingkat kaisar. Bahkan harta seperti sabit kematian tidak dapat menahannya. Jadi apa itu istana kuno? Hancurkan, teriak Jialuo Mingzu sambil mencibir, nafas di tubuhnya melonjak, dan dia tiba-tiba mendesak lonceng kaisar hantu untuk jatuh dengan keras. Dengan keras, tiba-tiba, istana 10 kesengsaraan dan lonceng kaisar hantu bertabrakan dengan keras di kehampaan. Suara kerasnya memekakkan telinga, menghancurkan langit dan bumi, dan gelombang kejut yang mengerikan melanda, seperti kehancuran besar. Ah! Lonceng kuno bergetar, dan dampak kekerasan melanda semua orang yang hadir. Di kejauhan, leluhur buaya Void dan yang lainnya menjerit kesakitan. Jiwa mereka rusak akibat dampak ini, dan banyak penguasa area terlarang memiliki darah hitam yang mengalir langsung dari 7 lubangnya. Mimbau Kaisar Kuasi begitu kuat sehingga dampak mengerikan yang ditimbulkannya cukup untuk melukai serius transendensi rangkap 3. Namun, meskipun mereka semua berlumuran darah dan wajah mereka pucat, mereka tetap mengertakkan gigi dan mendesak bendera formasi untuk menjebak kunci pengikat ilahi dan mencegahnya melarikan diri. Karena semua orang tahu bahwa Qin Chen adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup sekarang. Begitu Qin Chen jatuh, nasib mereka akan semakin menyedihkan. Sambil mencoba yang terbaik untuk melawan, semua orang mengertakkan gigi dan melihat ke lokasi tumbukan, dengan mata cemas dan doa rahasia di dalam hati mereka agar tidak terjadi apa-apa pada Qin Chen. Namun, saat berikutnya, ekspresi semua orang tercengang. Di bawah pandangan semua orang, mereka melihat bahwa gelombang kejut yang mengerikan telah dimusnahkan dan dihilangkan, dan kedua harta karun itu saling berhadapan dengan kuat di dalam kehampaan. Lonceng kaisar hantu yang gelap terus berputar, tetapi masih tidak dapat menembus lokasi istana kuno. Kekuatan istana kuno itu seperti gunung yang tidak dapat dilewati, tidak peduli bagaimana serangan lonceng kaisar hantu, sulit untuk bergerak 1 inci pun, dan terhenti dengan kuat. Dan Qin Chen, di bawah perlindungan istana kuno, masih berdiri dengan bangga di kehampaan, dia tampak aman dan sehat, tanpa tanda-tanda cedera. Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang, membosankan, dan kemudian hati mereka dipenuhi dengan ekstasi. Jialuo Mingzu, yang tidak jauh dari situ, memiliki ekspresi kusam, mulutnya terbuka lebar, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Tidak, itu tidak mungkin. Lonceng kaisar hantu adalah harta paling berharga dari Kaisar Kuasi. Mengapa ia tidak bisa menembus istana kuno ini? Ini tidak mungkin, ucap Jialuo Mingzu meraung histeris, tidak mampu pulih dari dampaknya. Di bawah hantaman dari lonceng kaisar hantu, bahkan orang terkuat di puncak kekuatannya pun tidak akan bisa lolos dari cedera serius dan terjatuh. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bagaimana dia bisa tetap tidak terluka. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Kaisar Simei di kehampaan aula utama juga melihat istana 10 kesengsaraan di bawah, dan merasakan aura yang dilepaskan dari istana 10 kesengsaraan. Pupilnya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Istana kuno ini, cahaya samar kengerian melintas di pupil matanya, dan tubuh halusnya bergetar. Itu memang harta karun yang terkontaminasi oleh jurang maut. Di bawah kerumunan, Qin Chen sendiri mengedipkan matanya dan menghela nafas dalam hati. Sebelumnya, dia sedikit khawatir bahwa istana 10 kesengsaraan tidak akan mampu memblokir lonceng kaisar hantu, tetapi sekarang tampaknya itu sudah lebih dari cukup. Dampak mengerikan sebelumnya hampir 90% ditahan oleh istana 10 kesengsaraan, meninggalkan hanya 10 hingga 20% dampaknya jatuh pada Qin Chen. Tentu saja itu gagal menyebabkan kerusakan apapun padanya. Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu, dan serangkaian pelangi ilahi tiba-tiba keluar dari tengah alisnya, dengan cepat menyatu ke dalam kumpulan kunci ilahi, menghapus batasan dan kemauan di dalamnya sedikit demi sedikit. Samar-samar, Jialuo Mingzu merasa bahwa hubungan antara dirinya dan kunci pengikat ilahi semakin lemah, seolah-olah bisa terputus kapan saja. Sial, kamu memaksaku melakukan ini. Pena hakim, kain kafan, teriak Jialuo Mingzu meraung, membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar darah hantu, dan menarik 2 mimbau tingkat atas yang tersisa sekaligus. 2 nafas kematian yang menakjubkan membubung ke langit dalam sekejap. Saat ini, Jialuo Mingzu tidak lagi berani ceroboh. Pada titik ini,
dia tidak punya jalan keluar dan harus membunuh Qin Chen sesegera mungkin. Jika Qin Chen tidak mati, mungkin dialah yang mati nanti. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Oleh karena itu, sebelum Qin Chen dapat bereaksi, Jialuo Mingzu langsung membakar jiwanya dan mengaktifkan dua Mingbao yang tersisa. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen masih memiliki sarana untuk memblokir serangan dua harta karun dunia bawah yang tersisa. Kain kafan, pergi. Dengan teriakan yang tajam, kain hitam itu langsung ditarik keluar. Dalam sekejap, kain hitam itu berubah menjadi awan hitam, dan bau busuk yang mencengangkan terpancar darinya. Sekali tercium, jiwa terasa pusing, dan kain hitam itu menyelimuti Qin Chen sepenuhnya dalam sekejap. Qin Chen mendengus dingin, dan pada saat yang sama dia fokus pada dua tujuan, dia langsung menggunakan pedang karat misterius di tangannya. Namun, begitu dia menggunakan pedang karat misterius itu, dia merasakan kelesuan di sekujur tubuhnya. Qin Chen terkejut dan dalam sekejap menyadari bahwa kain hitam ini sebenarnya memiliki fungsi domain. Di bawah kain ini, kekosongan di sekitarnya membentuk dunia yang mandiri. Di dunia ini, semua aturan diubah. Masing-masing dari tiga harta karun hantu yang ditampilkan sebelumnya memiliki kemampuan khususnya masing-masing. Kunci pengikat ilahi dapat mengikat semua hantu dan mengabaikan tubuh. Fisik, lonceng kaisar hantu dapat menekannya secara langsung pada tingkat jiwa, menyebabkan jiwa bergejolak dan hancur, sehingga hal ini tidak dapat dihindari. Dan kain hitam yang disebut kain kafan ini sebenarnya memiliki fungsi memadatkan ruang dan waktu. Tanpa menunggu pedang karat misterius di tangannya digunakan, Qin Chen merasa tubuh dan jiwanya mengeras, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi mayat, langsung dibungkus dalam kain kafan ini tanpa ada kemungkinan perlawanan. Dan tepat ketika jiwa Qin Chen hendak memadat, api teratai hijau kekacauan di atas pikiran Qin Chen dengan cepat menyala. Dalam benak Qin Chen, pada saat ini, api teratai hijau kekacauan dengan cepat menyala dengan sendirinya, mekar dengan cahaya hijau berkabut yang tak ada habisnya. Kekuatan ini berisi nafas kehidupan yang menakjubkan dan memenuhi udara, langsung menutupi tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen, yang awalnya terkurung oleh kain kafan, dibebaskan dalam sekejap. Qin Chen terkejut, dan segera memahami bahwa nafas kehidupan yang terkandung dalam api teratai hijau kekacauan memiliki efek ajaib pada penindasan ruang dan waktu pada kafan tersebut. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen segera menunjukkan, dan dengan suara mendesing, api hijau jatuh langsung ke kain kafan hitam yang berubah menjadi langit tak berujung di depannya. Bagaikan percikan api yang jatuh ke dalam danau hitam yang penuh dengan minyak api, dalam sekejap, seluruh kehampaan terbakar api. Percikan ini menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Nyala api menyala, menyulut kehampaan dan menyinari mata semua orang. Apa yang terjadi? Di kejauhan, semua orang tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka. Api macam apa ini? Bisakah itu langsung menyulut kain kafan harta karun dunia bawah Kaisar Kuasi? Walaupun kain kafan ini hanya tiruan, namun tidak boleh dianggap remeh. Perlu diperhatikan bahwa jika ingin memurnikan harta karun dunia bawah setingkat kaisar di dunia bawah, bahan yang digunakan pasti mengandung kekuatan kaisar. Itu dibuat dari kulit kaisar agung setelah kematiannya. Bagaimana harta karun seperti itu bisa tersulut? Tapi sekarang, api hijau menyala, samar-samar berubah menjadi bentuk bunga teratai. Nyala api ini seperti teratai hijau dalam api yang ditanam di kain kafan, bergoyang dan tumbuh di kehampaan, mengejutkan semua orang. Di tengah formasi, Jialuo Mingzu meraung kesakitan, nyala api berisi nafas kehidupan yang tak ada habisnya, dan nafas yang kuat membuatnya meraung histeris. Hal yang paling menyakitkan adalah sebagai pengendali kain kafan, ia memiliki jiwa yang tersisa di dalam kain kafan tersebut. Sekarang kain kafan tersebut tersulut, jiwanya seolah-olah sedang terpanggang, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seperti nyala api, rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga Anda tidak ingin hidup. Hehe, kamu layak menjadi tuanku. Bahkan aku, serangga dunia bawah takut dengan nyala api ini, dan biarkan Jialuo Mingzu ini merasakan rasa terbakar. Di lautan darah yang tak berujung, serangga pemakan jiwa berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia juga mengalami betapa mengerikannya api teratai hijau kekacauan, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya api ini. Cahaya api hijau ini mungkin terlihat biasa dari segi nafas, tetapi mengandung nafas kehidupan yang istimewa. Nafas kehidupan ini sangat penting bagi makhluk dunia bawah seperti mereka. Ngomong-ngomong,
Entah bagaimana orang dewasa bisa mengendalikannya dan tidak terkekang oleh nafas kehidupan ini. Nyala api membakar dan dengan cepat melenyapkan semangat Jialuo Mingzu. Jialuo Mingzu dengan panik mengaktifkan kain kafan itu, terus-menerus melepaskan energi. Mayat hitam yang tak ada habisnya di dalamnya, mencoba memusnahkan api teratai hijau kekacauan. Namun ia menemukan bahwa tidak mungkin untuk memadamkan api di sekitarnya, melainkan membuat api teratai hijau kekacauan menyala lebih dahsyat. Memanfaatkan momentumnya, api tersebut langsung membumbung hingga ketinggian puluhan ribu kaki. Pada saat ini, Qin Chen juga dapat melihat bahwa bukan kain kafan itu sendiri yang tersulut oleh api teratai hijau kekacauan, tetapi aura mayat hitam yang terus-menerus memancar dari kafan tersebut juga tersulut. Aura mayat hitam ini sangat jahat. Ini adalah sisa aura mayat yang ditelan oleh kain kafan setelah membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dilepaskan, ia dapat dengan mudah mencemari Master Transcendent rangkap 3, menyebabkannya berubah menjadi mayat dalam sekejap dan terkorosi dan dimakan. Energi mayat ini bisa dikatakan kebal terhadap segala cara, tidak dapat dihancurkan terhadap segala hal, dan sangat sulit dikendalikan, seperti belatung di tulang tarsal, seperti wabah penyakit. Tapi nafas jenis ini seperti tonik yang bagus untuk api teratai hijau kekacauan, dan sangat mudah untuk tersulut. Dan saat energi mayat tersulut, api teratai hijau kekacauan di benaknya perlahan meningkat. Menjadi lebih lengkap, perpaduan yin dan yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Gumam Qin Chen tidak bisa tidak kagum. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa api teratai hijau kekacauan menyala dengan sendirinya, karena energi mayat yang mengerikan di kain kafan itu seperti mimpi buruk di mata orang kuat lainnya di dunia bawah, tetapi di mata api teratai hijau kekacauan, itu bisa mendukung untuk pertumbuhannya. Qin Chen sendiri tercengang dan tergerak oleh pemandangan seperti itu. Pada saat ini, di atas kehampaan, Kaisar Simei juga sedang menatap api hijau yang menyala di bawah. Mulut ceri kecilnya terbuka, memperlihatkan bentuk O. Matanya dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, dan wajahnya yang cantik tampak kemerahan. Dari mana asal-usul anak ini? Dia memandang Qin Chen, menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat untuk pertama kalinya, dan cahaya di kedalaman matanya terus berkedip. Di tengah formasi, Jialuo Mingzu meraung histeris. Jiwanya yang terpisah sedang dibakar. Dia meraung, dan dengan keras, aliran cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen, dan tiba-tiba berbunyi klik keras. Itu adalah pena hakim. Meskipun Qin Chen memblokir kain kafan itu, harta kaisar kuasi terakhir, pena hakim, muncul di belakang Qin Chen di beberapa titik dan jatuh dengan keras. Secepat kilat, perasaan krisis yang kuat langsung memenuhi tubuh Qin Chen. Matilah untukku, teriak Jialuo Mingzu meraung liar dan melakukan gerakan putus asa. Saat ini, dia harus menangkap Qin Chen, jika tidak semuanya akan berakhir. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dari pena hakim kegelapan, dan nafas kematian yang tak ada habisnya menghantamnya. Qin Chen langsung merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian tertinggi, mencoba merenggut nyawanya. Tuan, harap berhati-hati. Ini pena hakim. Satu pukulan, terlepas dari hidup atau mati, dapat menghilangkan sumber kematian. Ucap leluhur Wan Guming berteriak dengan ngeri. Pada saat ini, pena hakim mengandung kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Saat Qin Chen bertarung melawan lonceng kaisar hantu dan kain kafan, tiba-tiba pena hakim itu menyerang Qin Chen secepat kilat. Melihat pena hakim hendak mengenai Qin Chen yang bertarung melawan kain kafan itu, tiba-tiba berbalik, meraung, dan cahaya pedang setinggi langit tiba-tiba meletus dari pedang karat misterius di tangannya, mengenai pena hakim dengan keras. Suara tajam bergema di seluruh dunia, dan dengan keras, Qin Chen mundur dengan keras, dia langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan kekosongan di belakangnya meledak dalam sekejap. Apa? Diblokir. Gumam Jialuo Mingzu berubah warna. Pena hakim adalah harta kaisar kuasi, mengandung kekuatan tak berujung. Dengan satu pukulan, bahkan orang yang paling berkuasa pun akan terluka parah. Bagaimana Qin Chen bisa memblokir pena hakim dan tetap tidak terluka? Datang lagi. Dia tiba-tiba mengaktifkan pena hakim dan memukul lagi. Ekspresi keganasan melintas jauh di mata Qin Chen, dia menghentakkan kakinya dan naik ke langit. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan aura di tubuhnya dan menebas dengan pedang. Raungan keras emas dan besi terdengar. Qin Chen memegang pedang karat misterius dan berhadapan dengan pena hakim dalam kehampaan. Konyol sekali, kamu sebenarnya ingin menggunakan senjata dunia bawah untuk melawan kekuatan pena hakim, dan kamu sedang mencari kematian.
Ucap Jialuo Mingzu meraung dan dengan panik mengaktifkan pena hakim. Dalam sekejap, nafas tak terlihat turun dan memasuki tubuh Qin Chen di sepanjang pedang karat misterius. Ada sedikit ekstasi di kedalaman mata Jialuo Mingzu. Yang menakutkan dari pena hakim bukanlah kekuatan serangan yang diberikannya, tapi kekuatan khusus yang dikandungnya untuk melenyapkan sumber undead. Kekuatan ini sungguh tak tertahankan, seperti halnya kekuatan sebab dan akibat, nafas takdir dapat menembus tubuh orang lain secara diam-diam. Meskipun Qin Chen menggunakan pedang karat misterius untuk memblokir serangan pena hakim di depannya, dia tidak dapat menahan kekuatan khusus yang terkandung dalam pena hakim. Setelah kekuatan ini memasuki tubuh di sepanjang senjata, itu dapat menghilangkan dan menghancurkan sumber undeadnya. Di kejauhan, penguasa penjara hitam dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, dan berkata dengan cemas, "Saudara Hades, hati-hati, kekuatan pena hakim sangat istimewa. Itu bisa menghentikan kekuatan senjata dunia bawah, jadi menghindar dengan cepat." Sudah terlambat, ucap Jialuo Mingzu berteriak tajam dan mengaktifkan pena hakim. Aura misterius, seperti gelombang, mengalir langsung ke pedang karat misterius itu. Pedang karat misterius itu bergetar sedikit. Saat berikutnya, pemandangan yang membuat Jialuo Mingzu dan yang lainnya tidak dapat dipercaya muncul. Setelah kekuatan misterius di pena hakim mengalir ke pedang tajam di tangan Qin Chen, itu menghilang sepenuhnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak mungkin, gumam Jialuo Mingzu tercengang. Semua orang juga tercengang. Kekuatan khusus dalam pena hakim tidak dapat dihentikan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia bawah, tapi sekarang itu mustahil. Jialuo Mingzu sekali lagi dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan pena hakim. Aliran kekuatan yang menakutkan mengalir dari pena hakim ke dalam pedang karat misterius, tapi tidak peduli bagaimana dampaknya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak mengeluarkan suara. Jialuo Mingzu kaget dan marah, harta macam apa pedang ini? Dia mengertakkan gigi dan terus mengaktifkan pena hakim. Pena hakim hitam berubah menjadi bayangan di seluruh langit dan terus membombardir Qin Chen, tetapi diblokir oleh Qin Chen satu demi satu. Hahaha. Dan saat itu juga, tiba-tiba, sebilah pedang tajam menusuk jantung Qin Chen seperti ular berbisa yang dingin. Itu adalah leluhur iblis bayangan. Tidak ada tahu kapan orang ini bersembunyi di kehampaan tidak jauh dari Qin Chen. Seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan, dia meledak dengan serangan dingin dalam sekejap. Dalam kehampaan, dia memegang duri emei di tangannya, dan seperti ular berbisa yang dingin, tiba-tiba ia melesat keluar dari kehampaan di belakang Qin Chen, dan langsung menusuk bagian belakang jantung Qin Chen. Tidak baik, ucap semua orang terkejut. Pada saat ini, seluruh tubuh leluhur iblis bayangan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia seperti bayangan yang keluar dari kegelapan, memancarkan aura yang membuat semua orang berubah warna dan merasa ngeri. Bahkan jika aura menakutkan datang dari kejauhan, ekspresi penguasa penjara hitam dan lainnya tiba-tiba berubah. Puncak transendensi. Pada saat ini, semua orang merasakan aura leluhur iblis bayangan. Aura asli yang kaya sebenarnya telah mencapai kondisi puncak transendensi, dan telah mencapai batas kondisi transendensi. Aura itu begitu kuat bahkan samar-samar di atas penguasa penjara hitam dan leluhur Yanhun. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya saat itu. Gumam semua penguasa area terlarang berubah warna. Cahaya hitam melonjak pada duri emei yang gelap, dan serangan leluhur iblis bayangan seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta, menyebabkan Qin Chen langsung jatuh ke dalam krisis yang tak ada habisnya. Ada suara letupan. Pada saat ini, Qin Chen sedang bertarung melawan 3 harta karun dunia bawah teratas. Bagaimana dia bisa terganggu? Dengan tergesa-gesa, dia hanya dapat memblokirnya dengan aliran air laut mati di depannya, dan duri emei dari leluhur iblis bayangan sudah menembus ke dalam air laut mati. Saat menembus air laut mati, semburan air laut mati yang gelap keluar dari tubuh leluhur iblis bayangan. Air laut mati melonjak, dan dalam sekejap, mengusir air laut mati Qin Chen. Air laut mati, kenapa leluhur iblis bayangan ini juga memiliki air laut mati di tubuhnya? Ucap Guilong Guizu dan yang lainnya semuanya terkejut. Itu adalah air laut mati dari iblis naga Nihai dan yang lainnya. Pada saat ini, iblis tua Kongming di antara kerumunan sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia teringat adegan ketika iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing memasuki mansion Tuan Kota, tetapi menghilang. Jika iblis naga Nihai dan hantu tua Heixing benar-benar jatuh di mansion Tuan Kota pada saat itu, maka air
Laut mati dalam tubuh mereka pasti akan jatuh ke tangan Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan. Terlebih lagi, Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan orang kuat yang mati di tangan mereka jelas bukan hanya iblis naga Nihai dan hantu Heixing. Saudara Hades, hati-hati, ada lebih dari satu aliran air laut mati pada orang ini. Memikirkan hal ini, iblis tua Kongming buru-buru meneriakkan pengingat. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, 6 atau 7 aliran air laut mati mengalir keluar dari tubuh leluhur iblis bayangan. Air laut mati yang luas melonjak dan langsung mendorong air laut mati yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Duri hitam Mei menyala, dan saat berikutnya tiba-tiba menembus tubuh Qin Chen, dan kekuatan mengerikan meledak secara langsung. Tidak, Saudara Hades, Tuan Hades, teriak semua orang berubah warna, dan mata mereka menunjukkan kemarahan dan keputusasaan. Namun, saat berikutnya, mata leluhur iblis bayangan menyusut. Duri Mei di tangannya menusuk tubuh Qin Chen, dan dia merasa hampa, seolah-olah yang ditusuknya bukanlah tubuh, melainkan cangkang kosong. Dengan keras, tubuh Qin Chen hancur tepat di depannya. Tidak, itu tiruan, ucap leluhur iblis bayangan terkejut. Qin Chen di depannya ternyata hanyalah tiruan. Mustahil, kapan pihak lain menemukannya? Kapan dia meninggalkan klon untuk membingungkannya? Ada ketakutan dan kemarahan di dalam hatinya, leluhur iblis bayangan mundur dengan cepat. Mau pergi? Sudah terlambat. Aku sudah lama menunggumu. Suara dingin bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, leluhur iblis bayangan hanya merasakan niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Dia berbalik dalam sekejap dan membanting duri Mei di tangannya. Sebuah kekuatan besar datang, dan leluhur iblis bayangan mundur dengan keras. Ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Itu adalah Qin Chen. Brengsek, ucap leluhur iblis bayangan meraung dengan marah, dan tubuhnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi bayangan padat, menembak ke segala arah, mencoba bersembunyi ke dalam kehampaan dan berintegrasi kembali ke dalam formasi. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memberinya kesempatan ini? Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya padaku? Aku telah menunggumu sampai sekarang, hanya untuk saat ini, untuk mati. Ucap Qin Chen berteriak dengan marah, mengambil satu langkah ke depan, dan mengejarnya. Nafas luar angkasa yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Qin Chen diselimuti oleh kekuatan ruang yang tak terlihat. Seluruh kekosongan itu dipotong menjadi ribuan ruang cermin, langsung membagi bayangan dari banyak leluhur iblis bayangan ke dalamnya. Qin Chen telah lama mengetahui bahwa leluhur iblis bayangan dan Jialuo Mingzu adalah satu tim dan menyembunyikan kekuatan mereka. Sebelumnya, leluhur iblis bayangan bertanggung jawab langsung atas formasi, tetapi keberadaan leluhur iblis bayangan tidak diketahui. Yang lain mungkin sedikit ceroboh, tapi bagaimana mungkin Qin Chen tidak memasukkannya ke dalam hati? Dari awal hingga akhir, dia selalu waspada terhadap pihak lain. Selain itu, berdasarkan persepsi dan pemahamannya tentang formasi besar di depannya, dia telah memahami bahwa leluhur iblis bayangan ini seharusnya menjadi kartu truf Jialuo Mingzu, bersembunyi di kehampaan formasi ini dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Berdasarkan kekuatan orang lain yang hadir, jelas tidak mungkin menemukan leluhur iblis bayangan, tetapi Qin Chen mengandalkan jejak air laut mati di tubuh lawan untuk mengunci posisinya lebih awal. Labirin luar angkasa terbentuk, dan Qin Chen mengaktifkan pedang karat misterius dengan seluruh kekuatannya. Energi pedang hitam yang mengerikan itu seperti jurang di langit, berubah menjadi tornado dan menyapu dengan ganas. Di dalam kehampaan cermin, bayangan yang terselubung dari leluhur iblis bayangan hancur satu demi satu. Tidak, air laut mati. Teriak leluhur iblis bayangan tampak ngeri dan buru-buru memanggil air laut mati untuk mengobrak-abrik labirin luar angkasa yang dibuat oleh Qin Chen. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak peduli bagaimana dia memanggil air laut mati tidak bergerak sama sekali, dan menyatu dengan air laut mati yang dilemparkan oleh Qin Chen dalam sekejap, dan kembali kepada Qin Chen. Dan hubungan antara dia dan garis-garis air laut mati itu tiba-tiba menghilang sama sekali, dan sama sekali tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kamu, meninggalkan pintu belakang di perairan mati ini. Ucap leluhur iblis bayangan tiba-tiba terbangun dan menatap Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia terekspos begitu mudah. Air laut mati yang diberikan Qin Chen kepada leluhur naga Nihai dan hantu tua Heixing di istana Raja Hantu seolah-olah dikendalikan oleh iblis naga Nihai dan yang lainnya. Faktanya, selama Qin Chen mau,
dia dapat mengambil kembali kendali atas perairan laut mati ini kapan saja. Dengan kata lain, dia selalu membawa backhand lawan, sungguh konyol kalau dia bahkan mencoba menyelinap menyerang lawan sebelumnya. Dalam kepanikan, leluhur iblis bayangan buru-buru melihat ke arah Jialuo Mingzu, dan berkata dengan cemas, "Tuan Jialuo, selamatkan aku." Pada saat ini, mereka semua berada dalam formasi jiwa 4 gajah dari Jialuo Mingzu. Meskipun labirin luar angkasa Qin Chen sangat luar biasa mengerikan, tetapi formasi jiwa 4 gajah Jialuo Mingzu bahkan lebih luar biasa. Selama dia bersedia mengaktifkan sumber inti dari formasi tersebut, itu pasti dapat menghancurkan labirin luar angkasa Qin Chen. Namun, yang mengejutkan leluhur iblis bayangan adalah menghadapi permohonan bantuannya, Jialuo Mingzu sebenarnya acuh tak acuh. "Tidak, Tuan, Anda," ucap leluhur iblis bayangan, wajahnya menjadi pucat, dan pada saat ini, pedang karat misterius di tangan Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang dan tiba-tiba mendatanginya. Cahaya kehampaan yang tak bersuara bersinar. Cahaya kehampaan ini pada awalnya sangat lemah, tetapi dalam sekejap menjadi sangat cemerlang. Itu berisi aturan paling tertinggi di dunia, dan dia terjebak di dalamnya. "Sungguh pemandangan yang bagus," gumam leluhur iblis bayangan. Dia dikejutkan oleh kekuatan magis Qin Chen yang membelah langit. Ekspresinya kusam dan dia kesurupan sejenak. Tetapi pada saat kesurupan ini, pedang karat misterius Qin Chen telah melewati tubuhnya. Tanpa suara atau nafas, tubuh leluhur iblis bayangan diam-diam hancur dan menghilang tanpa jejak sedikit demi sedikit. "Kamu pernah bilang akan mengajakku keluar, tapi ternyata kamu telah memanfaatkanku." Sesaat sebelum kematiannya, leluhur iblis bayangan menoleh untuk melihat Jialuo Mingzu, dengan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. "Iblis bayangan, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu," ucap Jialuo Mingzu menatap dengan dingin ke mata putus asa leluhur iblis bayangan, dan tiba-tiba mengaktifkan formasi. Kekuatan tak terlihat langsung turun ke tubuh leluhur iblis bayangan yang runtuh, langsung meledakkan sumbernya dengan paksa. "Kamu," ucap leluhur iblis bayangan, matanya membelalak. Aura yang mengandung teror yang tak ada habisnya meledak dari tubuhnya, seketika membentuk ledakan menakjubkan yang melanda ke segala arah. "Saudara Hades, cepat mundur!" teriak semua orang terkejut. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Jialuo Mingzu begitu kejam sehingga dia menggunakan penghancuran diri leluhur iblis bayangan sebagai serangan, dan dikombinasikan dengan formasi jiwa ilahi 4 gajah untuk menjaga Qin Chen tetap di sini. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan langsung melanda Qin Chen. Seberapa dahsyatkah dampak yang ditimbulkan oleh penghancuran diri dari Master Puncak Transcendent? Kekosongan tak berujung langsung hancur, dan Qin Chen terpesona dalam ledakan yang mengejutkan. Saat ini, dia terlihat sangat berantakan, pakaiannya compang camping, dan auranya sangat lemah dan tidak stabil. Saat Qin Chen melangkah mundur, bayangan hitam tiba-tiba menembus tubuh Qin Chen. Itu adalah pena hakim. Pada titik tertentu, pena hakim muncul di belakang Qin Chen dan menusuk tubuhnya.